Tips dari waiter-waiter itu sekitaran kalau dirupiahin 20 juta pak. 20 juta. Cuma 1 bulan saya take care itu di luar gaji pak. Iya. Namanya side job itu pak. Side job pak. Iya side job itu, side job legal tapi gitu. Jadi banyak side job legal sama side job ada yang ilegal ada? banyak pak di sana. Pokoknya kalau bapak mau capek itu nyari uang ibaratnya 500.000 ya pak, dengan 1 jam itu cepat. Welcome back to podcastmu. Perkenalkan, nama saya Triandi Pradana. Saya selaku Kaprodi S1 Pariwisata Universitas Matana. Di episode kali ini kita kedatangan alumni hebat angkatan 2016 yang sekarang sudah bekerja di kapal pesiar, dan dia kerjanya jalan-jalan ke luar negeri, kemudian digajinya pakai dolar. Perkenalkan, ini dia alumni yang bernama Adnan. Silakan Adnan, bisa kenalan dengan penonton. Halo, nama saya Adnan Ilham Adinanda. Saya angkatan 2016 pariwisata di Matana University. Oke, Adnan berarti angkatan 2016 ya. Bisa ceritakan nggak di angkatan 2016 itu sukanya seperti apa dan kenangannya seperti apa sih? Oh, jadi pas dulu kan 2016 itu angkatan kedua ya Pak ya, di Matana, di Prodi Pariwisata Pak. Jadi suka dukanya tuh, dulu kan baru berdirinya pariwisata di Matana itu kan, jadi kita belum ada kayak sekarang nih Pak, lab ya? Belum ada labnya, kayak lab kitchen sama barnya, itu kan kita masih kayak numpang lah ibaratnya. Itu kita harus ke di daerah Alam Sutera Pak. Jadi kalau kita kelas itu kita harus ke sana Pak. Berarti kamu masuk kampusnya di sini, Iya. kemudian prakteknya di luar. Betul Karena Pak. dulu belum punya lab. Belum, itu masih dibangun dulu Pak. Berarti kalau sekarang kamu Makanya lihat ini untuk iri ya? pas saya lihat gini, kok adik-adik udah bisa punya lab kitchen ada, terus barnya udah lengkap ya kan. Jadi nggak usah harus ke Alam Sutera lagi, nggak usah jauh-jauh gitu Pak. Oke, jadi dulu itu karena belum punya lab sehingga agak sulit ya untuk praktek ya. Iya, Dan Pak. kalau sekarang kamu lihat di sini labnya lengkap atau memang sesuai dengan standar kitchen di hotel? Sesuai sih Pak, kayak dari kalau bar kan kayak mesin kopi aja udah ada nih, grinder ada. Terus saya juga udah main ke lab kitchennya kan Pak, itu udah sesuai standar sih Pak. Oke. Kalau menurut saya makanya. Jadi fasilitas yang kami bangun sekarang memang sudah sesuai dengan ekspektasi kebutuhan di industri ya? Iya betul Pak. Jadi kan kalau kenapa kita ada praktek itu Pak ya? Jadi saya baru tahu nih Pak. Jadi ketika kita langsung pertama kan kita training dulu nih Pak sebelum kita terjun ke dunia kerja itu Pak. Jadi kita udah nggak awam tuh Pak sama equipment, sama ibaratnya lingkungannya. Oh kayak ini kayak gini, kayak di kitchen kan ini sinknya gini, ini stove-nya gini. Oke. Kalau kita nggak ada pernah praktek itu, jadi kita nggak ada bayangan kan Pak, gitu. Makanya kenapa di sini diajarin ilmu dasarnya. Nah itu Agar makanya. pengenalan dulu nih, Betul, ini peralatannya betul, Pak. apa, kemudian Betul. bagaimana suasana kerjanya, bagaimana Betul, disiplinnya Pak. gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah kerja di kapal pesiar ya, karena kan topik kita kali ini kan memang ingin menceritakan bagaimana rasanya jalan-jalan ke luar negeri, kemudian berada di kapal pesiar dan digaji dolar. Memang betul ya seperti itu, digajinya pakai dolar dan jalan-jalan terus nih. Gimana ceritanya coba? Saya bercerita sedikit ya. Sebelum saya ke kapal pesiar kan saya ada kerja di hotel dulu Pak. Ada kerja di hotel di BSD dan punya rekanan sama Parador. Parador kan semuanya ini juga kan Pak, kampus Matana ya. Iya, kita punya, jadi teman-teman kita punya grup hotel juga. Jadi nggak cuma kampus, kita punya hotel, yaitu Atria, Vega, kemudian Fame. Dan nggak cuma di Tangerang, ada di Bali, Magelang, di Malang. Nah ini salah satunya, Adnan ini pernah kerja di grup kita, yaitu di Vega ya. Iya betul, itu awal karir saya tuh di situ. Dan training saya pun di situ Pak. Jadi kan dulu saya bandel ya Pak ya. Jadi takutnya dari dosen-dosen itu, saya sebelumnya kan pernah ada gagal Pak, fail pernah di salah satu hotel di Jakarta Pak. Gagal magang ya? Gagal magang Pak, jadinya udah. Kenapa tuh? Karena bandel itu ya? Bandel saya dulu Pak, jadi kan magang tuh 6 bulan ya Pak ya. Kebetulan pas 4 bulan itu dikeluarin Pak, jarang masuk Pak. Nah pertanyaannya kenapa
jarang masuk dan kenapa bandel? Apakah memang nggak sesuai dengan keinginan kamu? Jadi saya dulu tuh nggak sesuai sama passion saya Pak. Oh, nggak sesuai Saya passion. jadi mau nge-apply di kitchen, kebetulan udah full Pak. Jadi saya coba di housekeeping. Jadi bukan berarti housekeeping itu nggak baik. Jadi itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Passion kita apa? Kita harus tahu dulu nih Pak, passion kita apa. Oke. Kalau dibilang kerja berat, semua pekerjaan berat Pak. Tapi kalau itu sesuai passion, kita ngejalaninnya enjoy kan Pak. Betul. Kayak gitu. Akhirnya tidak sesuai passion, keluar lah ya, Dikeluarin. pindah. Pindahlah saya di Atria. Di Atria lulus, habis itu di Vega. Kebetulan di Vega belum lulus, saya udah ditawarin casual kan. Jadi kalau di hotel tuh casual, naik lagi daily worker, baru staff tuh Pak. Nah kalau udah jadi staff itu, kita mau pindah kemana udah enak tuh Pak. Kayak gitu. Jadi karir profesionalmu itu berawal di Vega ya? Vega Pak, itu Di saya. pastry ya? Iya saya lahirnya di Vega situ. Nah kemudian masuk ke Icon. Ya, Jadi jadi saya Icon itu pertama kali offering salary-nya berapa? dulu jadi Icon itu nama kapalnya. Jadi company itu Royal Caribbean ya kan. Nggak apa-apa saya sebut ya Pak. Nggak apa-apa. Ya, awalnya tuh range-nya 1.200 sampai 1.300. Itu tapi basic ya Pak. Basic Basic ya, Pak. $1.200. Berarti berapa ya kira-kira? Kita 1.000 kalau- dolar kali 18.000 kan? Ya sekarang Sekitar 20 juta ya? ya kalau dikaliin. Tapi di luar itu ada lagi Pak, overtime namanya Pak. Overtime. Kalau di company saya Berapa? itu bisa sampai $300. $300 Iya, overtime. overtime-nya. Jadi 1.300 tadi ditambah 300, Iya. 1.600 kali 18.000. Iya. Dengan kurs sekarang Betul. sekitar 30 jutaan ya untuk 1 bulan ya. Ya segitu Pak. Berarti seenak itu ya kerja di kapal pesiar. Ya itu sukanya Pak. Sukanya. Sukanya. Jalan-jalannya pun Jalan-jalannya boleh Pak. Jadi kalau kapal pesiar itu namanya satu cruise. Satu cruise itu satu pelayaran Pak. Misalnya kayak Bapak nih mau naik satu cruise. Tergantung itu satu cruise itu ada yang 5 days or 7 days. Ada 5 hari atau 7 hari gitu Pak. Kalau yang 5 hari berarti dari port Bapak kalau kemarin itu saya dari Miami Icon itu Pak. Baru dari Miami dia ke Meksiko. Dari Meksiko dia kemana lagi nih Pak? Ke ada namanya itu private islandnya Royal Caribbean. Namanya itu Kokoke Pak. Kokoke. oke. Iya itu ada di Bahamas Pak. Itu. Nah habis itu baru dia pindah lagi ke Costa Maya itu Meksiko juga Pak. Jadi dia cuma surrounding situ Pak. US ke Meksiko. Ntar dia kembali lagi tuh Pak ke Miami. Jadi setiap kita ngeport itu kita bisa keluar Pak. Asalkan pekerjaan kita udah selesai. Cuman minusnya kita harus mengorbankan waktu istirahat kita. Karena kita nggak ada no day off ya Pak. Iya. 8 bulan itu benar-benar kerja aja. Oke. Day off-nya kalau sakit aja. Itu pun sakit kita harus ke medical. Dan medical dokter dari situ dia cek. Kalau kata dokter itu kamu masih fit for duty, lanjut kerja Pak. Lanjut. Cuman dikasih obat aja gitu, vitamin kayak gitu. So far sudah berapa negara kamu kunjungi? Saya kebetulan dapetnya di surrounding US aja sih Pak. US, Iya, jadi Miami, Texas, kayak gitu aja sih Pak, sama Meksiko. Meksiko. Nah baru pas kemarin kayak pas berangkatnya itu baru saya kayak apa namanya transit ya Pak. Di Doha pernah, di Dubai pernah, pas pulang ke sini Taiwan, terus Seattle, Alaska tuh Pak. Kalau untuk Alaska ya situ. Oke. Jadi banyak negara ya. Ini baru kontrak kedua ya Pak. Baru kontrak kedua. Jadi Iya. teman-teman di kapal pesiar itu per kontrak ya. Ada kontrak satu sekitar range-nya 8 bulan. 8 bulan Pak. 8 bulan kontrak, selesai kita mendarat lagi, balik ke Indonesia. Kalau mau lanjut lagi kontrak kedua. Iya. Nah, ini sampai dengan kontrak Nih, ketiga sekarang. ini udah mau naik kontrak ketiga Pak. Dan sampai berapa kontrak rencananya nih? Rencananya sih Pak 5 lah Pak. 5 ya. Sekarang nih Pak untuk saat ini ya Pak 5 kontrak. Karena masih belum kebeli Pajero ya. Ya masih banyak yang Belum ya. Oke. Jadi memang kalau kita mau cari experience dan cari duit, paling cocok ke kapal pesiar ya. cocok kapal pesiar Pak. Kalau untuk nyari itu, tapi kalau untuk knowledge hotel sih Pak. Kalau Knowledge hotel. iya karena dia kalau di kapal pesiar itu kayak contohnya saya di pastry ya. Saya pegang restoran A misalnya. Udah saya take care hanya itu Pak. Nah bedanya lagi kalau di hotel itu production juga saya harus take care kayak bikin garnish juga kayak gitu Pak. Kalau di posisi saya sebelumnya kan saya dipromot demi chef kan Pak.
Itu udah harus buat schedule, harus kayak ibaratnya ngorder barang kayak gitu Pak. Dapat sih Pak semuanya. Jadi kalau mau belajar lebih detail itu di hotel. Di hotel Pak. Ya? Iya. Kalau mau di kapal pesiar itu Uangnya. lebih ke uangnya. Uang dan mau jalan-jalan experience dia pengalaman. Karena di sana tuh setahu saya kapal pesiar itu adalah industri lifestyle ya. Betul Pak. Hotel Terapung ya, gitu hotel terapung ya, Dan benar-benar. itu memang full lifestyle dan kita di situ kerjanya ya bener kayak kuda ya. Kerja keras banget ya. Kerja keras sih, pengalaman Pak. Kamu kerja kerasnya gimana tuh? Contohnya gini ya Pak ya. Pokoknya kalau kita di Indonesianya aja di hotel itu kita udah bisa kerja di situ, nggak fuck around gitu Pak, nggak suka kabur-kaburan kayak ngerokok atau apa. Itu kita bisa lah Pak untuk di kapal pesiar. Karena di kapal pesiar kita ngilang sedikit itu dicari Pak. Dan kalau sampai ketahuan dia nggak cuma warning verbal aja gitu, benar-benar kasih surat sekali, kedua kali bisa langsung pulang gitu Pak. Dipulangkan. Jadi saya mulai duty itu jam 9 Pak. Jam 9 harusnya sampai jam 2 siang kan. Nah baru itu break. Itu break lama tuh Pak yang bisa waktu tidur ya kan. Jadi duty lagi jam 4.30. 4.30 nanti ada break lagi Pak. Jam 7 satu jam atau setengah jam. Oke. Tapi sampai malam itu selesai closing jam 11 atau jam 10. Artinya teman-teman di balik enaknya dapat duit banyak dan juga jalan-jalan ke luar negeri, ada energi yang dihabiskan Adnan ini karena memang kerjanya capek dan mentalnya diuji. Oh, iya. Tapi saya pengen tahu nih, pengalaman apa yang kamu dapat di kampus yang mendasari bahwa mental kamu akan kuat gitu ya. Kemudian attitude pasti ya. Oh itu nomor satu dulu Pak. Diajarin nggak ketika di kampus sehingga kamu bisa survive di kapal pesiar? Diajarin Pak, saya masih ingat tuh etiket dan protokol ada. Sampai sekarang masih ada? Masih ada Pak, masih ada. Makanya saya kayak dulu apaan sih ini pelajaran kayak gitu kan. Awal-awal kan Pak, tau-taunya emang. Jadi dasarnya itu emang dari attitude dulu Pak. Dari kayak kalau kita masih kuliah, attitude kayak kita terhadap dosen, kayak gitu kan Pak, sama teman juga Pak. Dari situ kan nanti ke bawah Pak. Dari attitude-nya kalau udah jelek, dia mau training hotel di mana, itu udah nggak bisa. Jangan kan untuk kerja Pak, training aja itu udah bisa nggak lulus gitu. Dari situ sih Pak. Jadi Adnan ini kalau dilihat dari ijazah, transkrip nilai itu jelek semua katanya. Iya. Kebanyakan C-nya ya. Banyak C-nya Pak saya. Tapi ternyata kan karirnya bagus ya teman-teman ya. Karirnya bagus, kemudian gaji dolar, jalan-jalan luar negeri di Icon Cruise ya. Iya. Caribbean Group itu kan sebetulnya pencapaian yang luar biasa. Nah memang secara testimoni dosen ternyata memang Adnan ini attitude-nya bagus. Cara dia bersosial, berinteraksi, kemudian dia bisa punya network yang luas. Ternyata itu memang modal, ya. Bukan Betul. hanya pintar doang ya. Karena memang percuma juga ya IPK 4, tapi kita Bersosialisasinya. ya. Sama ya. Jadi ada penelitian Gimana Pak? IQ tinggi itu belum tentu menentukan kita bisa sukses. Jadi harus dibalancein dengan social intelligence. Nah, di dalam social intelligence itu ya termasuk dengan attitude. Jadi memang kamu mungkin lebih stress di social intelligence-nya. Iya betul Pak. Kanan attitude karena memang itu kepake banget ternyata ya. Iya, di betul, Pak. pekerjaannya. Jadi kalau misalnya kamu di cruise ini kan saingan ketat banget tuh. Nah, itu gimana kamu bisa di notice dan katanya kan kamu masuk ke dalam kandidat employee of the month. Iya. Ceritanya gimana tuh? Itu jadi kan kontrak pertama ya Pak ya. Saya itu di kapal terbesar sedunia waktu 2024 itu. Dia baru launching di bulan Juninya Pak. Itu Icon of the Seas ya kan. Itu dengan kapasitas tamu 7.600 dan krunya 2.400-an Pak. Jadi totalnya itu 10.000 lah. 10.000 tamu. 10.000 manusia di situ Pak. Jadi kru dan guestnya itu. Guestnya 7.600 Pak. Ya itu kan udah dari satu dunia Pak ya. Dari orang India. Bapak tahu lah culture-nya itu kita udah beda culture kan. Untuk kita kerja di Indonesia aja kita udah culture-nya juga beda ya Pak ya. Kayak beda sifat gitu. Ini tambah semakin luas gitu. Orang India, orang Philippines, Jamaika, Kenya, banyak itu Pak. Dan di sana itu nggak mudah kita bisa dilihat orang itu Pak. Kalau kita dilihatnya kita nggak punya value, knowledge kita lemah, itu benar-benar di press banget Pak. Kayak nggak ada nilainya.
Jadi gimana saya keluar dari zona itu, saya pelan-pelan 1 bulan, 2 bulan adaptasi, di bulan ketiga saya tunjukin tuh bener-bener yang saya kerja di hotel kayak gini, saya keluarin tuh kayak skill saya apa. Di situ baru tuh di bulan ke-5 saya dipanggil sama eksekutif chef saya, orang Jamaika itu. Saya bakal kasih kamu nominasi Employee of the Month kata dia. Tapi kamu harus dengan catatan kamu harus tunjukin kemampuan kamu, attitude kamu kayak gitu, Pak. Menarik ya. Jadi Iya. Oh ya, dan bulan depannya saya dapat, jadi kalau di Royal itu di notice Pak, new hire tuh dasi kuning, yellow scarf namanya. Saya dapat lagi yellow scarf. dasi Pope gitu. Iya, saya dapat yellow scarf of the month juga itu. Setelah itu Oke. 2 kali saya dapat. Jadi memang kalau di industri kita ini di hospitality, kuliner, kitchen ya memang harus menunjukkan kemampuan, skill, dan itu yang akan dilihat. Kemudian juga harus memanfaatkan kepercayaan yang diberikan chef ya. Betul. Kalau chef bilang, "You kerjakan project ini, gua mau taunya beres, nggak ada masalah." Ketika kita bisa mengeksekusi dengan bagus, itu kepercayaannya bagus tuh. Itu Pak. Pernah nggak kayak gitu? Iya. Jadi saya ini kontrak sebelumnya Pak. Jadi kan itu kebetulan bulan puasa kan Pak. Jadi ada kan sebagian orang muslim di kapal itu. Jadi eksekutif chefnya tuh percaya saya untuk take care sahur itu Pak. Tahu. Iya. Lumayan sih Pak, ada 100-an orang. Kan saya kan pastry ya Pak. Saya bilang saya tanya chef, tapi saya kan pastry. Enggak, gue percaya pokoknya lu harus bisa. Itu saya harus siapin Pak dari main course, dessert, sama kayak buah-buahan gitu Pak. Saya harus siapin tuh setiap hari sama 1 bulan. Beres tuh. Beres alhamdulillah. Dan itu pun nggak hanya job desk itu Pak ya, saya dapat tips dari waiter-waiter itu. Itu sekitaran kalau dirupiahin 20 juta Pak. 20 juta. Cuma 1 bulan saya take care itu. Itu di luar gaji Pak. Iya, iya. Namanya side job itu Pak. Saya coba. Iya side job itu. Side job legal tapi. Gitu. Jadi banyak side job legal sama side job. Ada yang ilegal ada? Banyak Pak di sana. Pokoknya kalau Bapak mau capek itu nyari uang ibaratnya 500.000 ya Pak. Dengan 1 jam itu cepat. Gitu ya. Jadi Iya. yang ilegalnya ada, yang Legalnya ada yang Pak. halal gitu. Yang halal ada. Yang haram Banyak Pak itu kayak gitu. Ini aja ya Pak. Di skip aja Pak ya. Jadi nggak nyontoin yang itu. Banyak Pak sebenarnya itu. Oke. Nah kemudian ini kamu mau masuk ke kontrak keempat ya? Ketiga Pak. Oh ketiga. Iya. Itu berangkat bulan apa tuh? Insya Allah sih bulan Juli sih Pak ini. Bulan Juli, oh bulan depan tuh. Iya. Tapi saya juga masih bingung sih karena kan itu saya harusnya berangkat ke Star of the Seas itu sama Pak. Kelasnya kayak Icon. Nah dia baru launching lagi di bulan Juli ini namanya Legend Pak, Legend of the Seas. Tapi dia itinerary-nya Europe. Dan di sana saya ada CDP yang udah kenal, saya pernah kerja bareng. Dia ngasih offering ke saya. Adnan lu mau ke sini nggak kata dia. Tapi saya nggak punya Schengen kan, harus Schengen visa kan tuh Pak kalau ke Europe. Ya udah nanti diurus sama chef corporate-nya. Jadi gitu. Nah, saya mau balik lagi ke pengalaman kamu kuliah nih ya. Oh ya Pak. Jadi kalau ada adik-adikmu yang lagi kuliah ini pengen juga masuk ke kapal pesiar kayak mengikuti kamu, kira-kira bisa nggak mereka? Kira-kira di program studi S1 pariwisata ini memungkinkan nggak dia untuk bisa menjadi kapal pesiar? Sangat memungkinkan banget Pak. Kalau apalagi ditekatin dari pas lagi zaman kuliah Pak ya. Karena saya itu pas mau kapal pesiar tuh pas udah di hotel Pak. Gitu. Jadi kalau udah dipersiapin dari sekarang kayak pertama dari skill udah pasti kan Pak. Apalagi kayak kalau bahasa Inggris mah itu udah basic lah Pak kalau untuk di Matana ya kan Pak. Terus ya attitude juga dibiasain gitu Pak sama kebiasaan sehari-harinya kayak gitu sih Pak. Lebih fokus. Berarti memang nggak salah kalau untuk kuliah di sini ya? Iya sih Pak makanya. Karena memang di Matana ini khususnya di Prodi S1 Pariwisata Diajarin mengajarkan tuh ya. Semuanya sih Pak. Iya. Yang ada di kapal pesiar contohnya kitchen ya, hot Iya. kitchen. Kita ada hot kitchen ya. Ada. Ada hot kitchen. Kemudian Housekeeping? housekeeping ada Ada. juga. Makanya. Pastry kita ada juga. Bar? Bar ini. Iya. Itu duit tuh Pak. Bar, waiter. Ya ini ya, apa Boy. namanya, karena ketemu dengan tamu ya. Iya. Yang gede itu. Itu yang gede Pak. Itu bisa 2 kali sampai 3 kali gaji saya. Waiter. Tips waiter. Waiter. Kalau waiter itu karir pertamanya, kontrak pertama dia sebagai waiter atau asisten waiter?
Kalau dia misalnya udah di hotelnya udah ada jabatan Pak kayak supervisor, dia bisa langsung Pak asisten waiter kalau di company saya Pak. Tapi kalau belum, dia dari RA dulu Pak, restaurant attendant. Oh, yang ngebasing gitu ya? Ya, dan dia nggak dia ketemu langsung sama tamu, tapi nggak in charge di restoran yang berbayar. Oke. Pak, itu yang membuat tipsnya itu. Bukan restoran yang fine dining. Ya, atau pokoknya ala gitu carte, ya Pak. Dia hanya in charge di all day dining Ya, yang buffet. breakfast, Ya, betul Pak. dinner yang Ya, buffet. buffet itu Pak. Oh, Kayak gitu. Kalau restoran attendant. Restoran Tapi attendant. Kalau waiter dan assistant waiter khusus misalkan Japanese cuisine atau Iya. Western cuisine yang dia tuh ala carte gitu ya. Iya, betul Pak. Dan itu tipsnya memang lebih besar. Lebih besar Pak kalau untuk itu. Itu ada cerita temanmu juga begitu dapat lebih banyak. Iya Pak, makanya saya kan kalau saya take care ini si waiter kan waiter suka minta kayak wording cake gitu Pak. Nanti tamunya itu selesai dia kasih tip, ntar dia bakal kasih ke saya juga gitu Pak. Oke. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang, kira-kira kamu punya pesan-pesan nggak untuk teman-teman mahasiswa nih? Karena kita kan tahu ya, kuliah itu bukan hanya pembentukan kita harus pinter ya, Iya. tapi juga pembentukan sikap perilaku social intelligence. Nah, ini Nanda contoh nih, dia memvalidasi bahwa memang dia sudah pinter-pinter Iya, amat. pinter-pinter banget. Tapi gimana nih menurut pendapat kamu untuk masukan ke teman-teman yang nonton nih, calon mahasiswa ataupun mahasiswa yang lagi kuliah, agar dia juga bisa survive dan juga bisa lulus kuliah tepat waktu dan punya kerjaan, gitu, nggak nganggur. Kira-kira apa tipsnya? Oh ya, yang pertama sih menurut saya sih attitude. Attitude tuh Pak nomor 1. Udah pasti tuh itu nggak bisa ditawar-menawar Pak kalau attitude. Kedua, relasi ya Pak. Relasi. Iya, itu. Jadi kan dari attitude kita baik, contohnya di training seperti ke rekan kerja, ke CDP, begitu pula ke executive chef. Ketika kita lulus, nggak mungkin lupa itu mereka ketika mereka membutuhkan kandidat itu Pak di posisi itu. Setuju. Jadi kita harus punya personal branding yang bagus. Betul ya. Pak. Ketika kita dikenal bahwa oh Adnan ini kerjanya bagus, itu akan selalu diingat oleh chef-chefnya, oleh bos-bosnya ketika ada kebutuhan. Yang diingat adalah yang pertama adalah yang dia kenal dan dia percaya, gitu. Bukan melihat dari CV atau ijazah lagi. Iya, betul. Udah langsung by rekomendasi, bukan by interview lagi. Iya, betul Pak. Itulah konsep orang dalam kan? Iya, betul. Ada orang dalam nih, betul gitu. Pak. Iya. Karena di industri kita tuh peran orang dalam juga penting Penting ya, betul Pak. dari networking tadi. Jadi teman-teman mahasiswa yang nonton ataupun yang akan join di S1 Pariwisata, yang baru mau join ya, jangan ragu untuk bisa kuliah di S1 Pariwisata Universitas Mataram. Karena ada cerita true story dan success story-nya Adnan Nanda. Nama aslinya sih? Adnan Ilham Adinanda. Dan nggak cuma satu Pak, nggak cuma saya aja. Nggak cuma kamu, siapa lagi? Ada yang di kapal Disney. Itu ada Rian, ada Steven, Bapak bisa panggil juga tuh Pak. Ada lagi kan Pak yang di NCL, Norwegian Cruise Line. Wisnu. Terus ada juga di Carnival. Ada semua Pak. Jadi nggak cuma Adnan yang ada Ya. di kapal pesiar, ada banyak juga alumni yang sudah di kapal pesiar dan bahkan ada yang belum lulus, baru semester 8 sekarang lagi skripsi tapi sudah keterima di Norwegian Cruise Line. Cruise Line ya, Sudah NCL. dapat offering $1.000 ke atas ya untuk salary-nya. Jadi memang ini adalah prodi yang membawa kalian untuk tidak nganggur. Prodi yang membawa kalian untuk dapat bekerja dengan cepat dan bekerja secara happy dan mendapatkan gaji yang tinggi. Namun tetap ya untuk mahasiswa yang lagi existing sekarang, yang lagi kuliah, agar tidak hanya melihat secara enaknya aja, tapi banyak sekali proses yang perlu kalian lalui nih, terutama adalah penekanan attitude. Jadi kalau di pariwisata itu selalu menekankan mengutamakan adab, kemudian barulah ilmu. Betul. Jadi ketika kita beradab sudah pasti berilmu gitu ya. Iya betul Pak. Tapi kalau misalkan orang berilmu belum tentu punya adab gitu ya. Betul. Secara
perumpamaannya seperti itu. Jadi memang kita di semester 1 itu udah ada mata kuliah etiket dan protokol Itu membekali. saya ingat namanya itu. Ingat ya? Saya masih ingat tuh. Jadi memang untuk membekali mahasiswa ketika bisa di industri dan dia bisa survive. Karena kalau skill memotong, memasak itu kan skill yang bisa dipelajari ya. Betul. Betul. Tapi kalau kita kepribadian, etika, attitude dan sikapnya nggak dipelajari dari sekarang, itu akan susah ya menyesuaikan diri. Betul Pak. Betul. Bener nggak? Betul sekali itu Pak. Oke teman-teman, sekian podcastmu episode kali ini bersama Nanda atau Adnan Iya. yang cerita tentang pengalaman di kapal pesiar dengan gaji dolar dan kerjanya jalan-jalan, tapi juga ada capek-capeknya tadi ya. Betul, Kita kan. betul, Pak. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya.